Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di contoh soal perangkat desa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk nomor 21 sampai 30. Untuk mendukung channel ini jangan lupa teman-teman subscribe. Langsung saja kita mulai ya dari nomor 21. Kata Pancasila terdapat di dalam sebuah kitab tulisan pujangga Indonesia masa lalu. Apa nama kitab tersebut dan siapakah pengarangnya? A. Kitab Sutasoma karangan Pu Tantular. B. Kitab Sutasoma karangan Pu Kanwa. C. Kitab Hariwangsa karangan Pu Panuluh. D. Kitab Baratayuda karangan Pu Sedah. E. Kitab Negara Kertagama karangan Pu Prapanca. Jawabannya adalah E. Kitab Negara Kertagama karangan Pu Prapanca. 22. Rumusan masalah dasar negara Indonesia ini muncul pertama kali sewaktu dilaksanakannya sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Terdapat 3 tokoh nasional Indonesia ketika itu yang memaparkan asas dasar negara Republik Indonesia. Selain Insinyur Soekarno dan Mr. Muhammad Yamin, seorang tokoh lainnya adalah A. Profesor Dr. Supomo, B. Dr. Buntaran Marto Atmojo, C. Mr. Adi Cokronegoro, D. Mr. Safrudin Prawiranegara, E. Mr. Muhammad Rum. Jawabannya A. Profesor Dr. Supomo. 23. Pada Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang akan ditetapkan serta disahkan sebagai Undang-Undang Dasar 1945, masih terdapat masalah yang bisa mengganggu persatuan rakyat Indonesia, terutama pada alinea keempat, tentang perumusan 5 asas falsafah negara Indonesia merdeka, di mana asas pertama menyebutkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Berkat peran 4 tokoh Islam dalam memberikan pandangan dan pendapatnya hingga asas pertama falsafah negara tersebut akhirnya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Salah seorang dari 4 tokoh Islam tersebut adalah A. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, B. Ki Hajar Dewantara, C. Ki Bagus Hadikusumo, D. Tengku Daud Beureumeh, E. Umar Said Cokro Aminoto. Jawabannya adalah C. Ki Bagus Hadikusumo. Tokoh yang lain adalah Ki Bagus Hadikusumo, selain itu Wahid Hasyim, selain itu lagi Kasman Singodimejo, selain itu lagi Teuku Muhammad Hasan. 24. Fungsi Pancasila di negara kita adalah sebagai A. Ideologi negara, B. Dasar negara, C. Sumber segala sumber hukum, D. Pegangan hidup, E. Semua jawaban, A, B, C, dan D benar.
Jawabannya adalah E. Semua jawaban A, B, C, dan D benar. Fungsi Pancasila di negara kita sebagai ideologi negara, dasar negara, sumber segala sumber hukum, pegangan hidup. 25. Pancasila di negara kita merupakan sumber dari segala hukum di Indonesia. Penjelasan seperti tersebut tercantum pada A. TAP MPR nomor 4 MPR 1973. B. TAP MPR nomor 4 MPR 1978. C. TAP MPR nomor 5 MPR 1973. D. TAP MPR nomor 5 MPR 1978. E. TAP MPR nomor 6 MPR 1978. Jawabannya adalah B. TAP MPR nomor 4 MPR 1978. 26. Pancasila yang benar adalah A. Pancasila yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis, konstitusional maupun objektif ilmiah. B. Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. C. Pancasila dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. D. Pancasila yang lahir berdasarkan Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. E. Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Jawabannya adalah A. Pancasila yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis, konstitusional maupun objektif ilmiah. 27. Berdasarkan prinsip demokrasi Pancasila, Indonesia adalah negara yang menganut teori kedaulatan. A. Negara, B. Hukum, C. Sosial, D. Rakyat, E. Agama. Kedaulatan, jawabannya D. Kedaulatan rakyat. 28. Perbedaan pokok antara Pancasila dengan agama adalah A. Pancasila tidak mengajarkan penghormatan kepada orang lain. B. Pancasila tidak mengajarkan penghormatan kepada orang tua. C. Pancasila tidak mengajarkan tata cara penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. D. Pancasila tidak mengajarkan perilaku hidup tidak boros. E. Pancasila tidak mengajarkan perbuatan baik. Jawabannya C. Pancasila tidak mengajarkan tata cara penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 29. Lambang Garuda Pancasila ditetapkan sebagai lambang negara berdasarkan A. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tanggal 17 Agustus 1951. B. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tanggal 17 September 1951.
C. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tanggal 17 Oktober 1951. D. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tanggal 17 November 1951. E. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tanggal 17 Desember 1951. Jawabannya adalah C. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tanggal 17 Oktober 1951. 30. Berikut adalah tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. A. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah. B. Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah. C. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah. D. Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Daerah. Jawabannya adalah A. Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang atau Perpu, kemudian Peraturan Pemerintah, terus Peraturan Presiden, kemudian baru Peraturan Daerah. Demikian soal nomor 21 sampai 30. Semoga bermanfaat, selamat belajar, semoga sukses, semoga lolos dalam ujian nanti. Amin. Dan jangan lupa untuk subscribe ya.